Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang statistika deskriptif. Namun sebelumnya akan saya review terlebih dahulu materi yang kemarin. Nah, dalam statistika ini secara umum kita mempelajari dua hal. Yang pertama adalah statistika deskriptif dan statistika inferensial. Dalam statistika deskriptif, kita akan mempelajari cara menyajikan data dalam bentuk angka seperti yang sudah kemarin saya berikan ya. Jadi data yang kita kumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk rata-rata, nilai min atau rata-rata, kemudian nilai peningkatan, nilai penurunan, atau bahkan mungkin nanti dicari keragamannya, nilai maksimum, nilai minimum, dan sebagainya. Kemudian selain dalam bentuk angka, data tersebut juga bisa disajikan dalam bentuk tabel dan juga grafik. Nah, grafik yang kemarin saya berikan adalah kurva ya. Nah, bentuknya banyak nanti. Ada histogram, kemudian ada ogive, dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga statistika inferensia. Dalam statistika inferensia, jadi kita mempelajari data lebih dalam atau menganalisis data sehingga hasilnya berupa sebuah keputusan atau kesimpulan, bisa juga nanti berupa prediksi dan peramalan. Jika kalian nanti menggunakan penelitian kuantitatif dalam skripsi, maka kedua analisis ini digunakan ya. Kedua statistika ini digunakan, statistika deskriptif dan inferensia. Jadi setelah selesai mengumpulkan data dari responden atau sampel, kemudian data tersebut disajikan dulu secara deskriptif. Kita cari nilai min, median, modus, keragamannya, grafiknya, kurvanya gitu ya. Setelah itu baru dianalisis lebih lanjut menggunakan metode-metode analisis dalam statistika sehingga nanti menghasilkan sebuah keputusan atau kesimpulan dari penelitian yang sudah kita lakukan. Nah, kemarin ada yang bertanya, pertanyaannya bagus ya, bagaimana jika ramalan atau keputusan yang kita berikan mengalami kesalahan? Nah, memang dalam statistika itu akan selalu ada tingkat kesalahan atau error. Itulah yang membedakan matematika dengan statistika. Keduanya sama-sama mempelajari angka ya, mempelajari rumus-rumus. Namun kalau dalam matematika hasilnya pasti, tapi dalam statistika bisa dibilang tidak pasti ya, karena akan selalu ada kesalahan atau error. Namun nanti juga kita akan mempelajari bagaimana cara agar error yang kita miliki atau tingkat kesalahan dari keputusan yang sudah kita buat itu minimal gitu ya, atau sangat kecil sehingga orang akan mempercayai dari keputusan atau peramalan tersebut gitu. Pertimbangannya itu karena tingkat kesalahannya yang kecil. Karena tidak mungkin tidak ada tingkat kesalahan, pasti akan selalu ada tingkat kesalahan atau error. Tapi bagaimana sedemikian rupa agar tingkat kesalahan atau error itu sangat kecil. Kita kembali ke statistika deskriptif. Nah, yang akan dipelajari saat ini adalah cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Tabel ini ada 3, yaitu tabel distribusi frekuensi biasa, relatif, dan kumulatif. Nah, kita akan mempelajari komponen-komponen dalam tabel distribusi frekuensi dulu ya. Yang pertama adalah kelas. Kolom kelas ini harus selalu ada, kolom kelas. Jadi ada nanti kelas 1 ini namanya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Ada 5 kelas. Biasanya kelas ini diurutkan dari yang terkecil dulu hingga terbesar. Tapi bisa juga dari yang terbesar hingga terkecil ya. Jadi bisa dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Tapi umumnya sih dari kecil ke besar. Kemudian ada interval. Nah, interval ini adalah panjang kelas atau jarak antara nilai terkecil dengan nilai terbesarnya. Intervalnya adalah 10.
Jadi interval dari kelas 1, kelas 2, dan kelas sampai dengan kelas 5 ini adalah 10. Dihitung dari 30 ya, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ada 10. Begitu juga seterusnya. Kemudian ada kolom frekuensi. Frekuensi ini adalah banyaknya data yang muncul atau nilai yang muncul dalam data yang kita miliki. Setelah itu ada nilai batas bawah. Batas bawah ini adalah nilai terendah dalam kelas ya. Jadi batas bawah untuk kelas 1 adalah 30, batas bawah untuk kelas 2 adalah 40, dan seterusnya. Selain batas bawah ada juga batas atas. Jadi batas atas adalah nilai tertinggi dalam kelas. Di sini batas atas kelas 1 adalah 39, batas atas kelas 2 adalah 49, dan seterusnya. Selanjutnya adalah tepi bawah. Nah, tepi bawah adalah nilai batas bawah dikurangi 0,5. Nah, jadi nilai batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 29,5, 39,5, dan seterusnya. Kemudian ada juga tepi atas. Tepi atas adalah nilai batas atas ditambah 0,5. Sehingga di sini ada 39,5, 49,5, dan seterusnya. Yang terakhir adalah midpoint. Ini disebut sebagai midpoint. Nilai midpoint ini diperoleh dari menjumlahkan kelas ya, nilai terendah dengan nilai tertinggi pada kelas dibagi 2. Contohnya untuk nomor 1, 30 ditambah 39 sama dengan 69 ya. Dibagi 2 hasilnya adalah 34,5. Dan seterusnya. Cara mencarinya sama seperti itu. Jadi itu adalah komponen-komponen yang terdapat dalam tabel distribusi frekuensi. Sekarang kita akan mempelajari cara membuat tabel distribusi frekuensi biasa melalui contoh soal. Di sini ada contoh soal, yaitu sudah dikumpulkan data dari 30 UMKM di Kota Serang. Berarti N-nya atau jumlah sampelnya 30 UMKM ya. Jadi N sama dengan 30. Kemudian X-max atau nilai tertingginya adalah 95 dan nilai terendahnya adalah 36. Jika kita sajikan data, kita mengumpulkan data dari UMKM, kemudian kita sajikan dalam bentuk seperti ini, tentu tidak kurang informatif ya, tidak langsung informasinya bisa diterima seperti itu. Sehingga bisa kita ubah terlebih dahulu menjadi tabel distribusi frekuensi. Yang pertama kali dilakukan adalah mencari jumlah kelas yang harus dibentuk. Nah, jumlah kelas ini rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. N-nya adalah 30, sehingga nilai ini kita masukkan ke dalam rumus. Jadi 1 ditambah 3,322 log 30. Log 30 cari di kalkulator ya. Jadi kalau mata kuliah statistika ini harus punya kalkulator sendiri ya, biar bisa menghitung sendiri. Sehingga nanti 1 ditambah 3,322 dikali 1,477. Hasilnya adalah 5,907. Karena jumlah kelas harus bulat, maka kita bulatkan 5,907 menjadi 6 kelas ya. Jadi ada 6 kelas yang akan terbentuk dari data yang sudah kita kumpulkan. Selanjutnya mencari interval.
Nah, mencari interval ini, rumusnya adalah X max dikurangi X min dibagi dengan K. X max-nya 95 dikurangi 36 dibagi K-nya ini adalah jumlah kelas. Sehingga hasilnya 9,83 atau dibulatkan menjadi 10. Ya, intervalnya adalah 10. Sekarang kita buat tabelnya. Nah, tabelnya seperti ini. Pertama-tama kita tuliskan nilai terendah di sini di kelas 1 ya. Kemudian kita hitung sebanyak 10. Jadi 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Jadi tulis 45 di sini. Itu untuk kelas 1. Kemudian kita buat kelas 2. Karena 45 sudah, kita mulai dari 46. Hitung lagi sebanyak 10, 46, 47 dan seterusnya sampai 10 hingga nanti 55. Kemudian 56 dan kita hitung sama kayak tadi 10, jadi 65 dan seterusnya seperti itu. Kemudian frekuensi ini diisi dengan banyaknya data yang muncul di sini ya. Untuk kelas 1, 36 sampai 45. Kita cari di sini ada berapa data. Nilai antara 36 sampai dengan 45. Di sini 36, 45. Berarti hanya 2 ya. Berarti kita tuliskan 2. Kemudian 46 sampai dengan 55. 46 tidak ada, 47 tidak ada, adanya 48, ada 49, 50 juga tidak ada. Sehingga hanya 2 sama ya, yang ini. Maka dituliskan 2. Dan seterusnya, sampai kelas ke-6. Yaitu 86 sampai 95, ada 7 yang muncul. Silakan dicari sendiri. Nah, apakah sama dengan hasil yang sudah saya cari ya? Kalau benar, maka nanti jumlah frekuensi ini adalah 30 atau sebanyak data yang kita miliki. Nah, kalau sudah, ini sudah jadi tabel distribusi frekuensi biasa. Dari tabel distribusi frekuensi biasa ini, bisa kita buat histogramnya. Ini adalah histogram. Ini tadi sudah kelasnya sudah kita bentuk, frekuensinya sudah kita cari. Sekarang midpoint-nya. Midpoint ini adalah penjumlahan tadi nilai terendah ditambah nilai tertinggi dibagi 2. Kemudian sama ini juga, sehingga dihasilkan nilai ini midpoint 40,5, 50,5, 60,5 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita buat garis tegak dan juga mendatar ya. Ini garis Y dan X-nya. Kemudian kita buat pertama ini adalah batas bawah kelas 1. Dibuat di sini batas bawah kelas 2, batas bawah kelas 3, batas bawah kelas 4, batas bawah kelas 5, batas bawah kelas 6. Betul kan? Batas bawah kelas 1, 36 dikurangi 0,5 jadi 35,5. 46 dikurangi 0,5, 45,5. Setelah meletakkan batas bawahnya, sekarang kita letakkan midpoint-nya. Midpoint-nya berada di tengah. Jadi 40,5, 50,5, 60,5, 70,5 dan 80,5 sampai dengan ya 90,5. Setelah itu kita buat batangan-batangannya ya. Ini untuk kelas 1 tingginya hanya 2. Kemudian kelas 2 tingginya juga 2 sama. Kemudian kelas 3 tingginya juga 2. Jadi kalau histogram tuh harus rapat ya antara batang kelas 1, kelas 2, kelas 3.
Kemudian untuk kelas 4, tingginya adalah 8. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kelas 5, tingginya 9. Dan kelas yang terakhir, kelas 6, tingginya adalah 7. Jadi, batas batang-batangnya adalah nilai yang sudah kita letakkan tadi. Nilai tepi bawahnya ya. Nah, sudah jadi histogramnya. Kalau dari sini, jadi beda ya. Kalau tadi datanya hanya berbaris saja, sedangkan ini sudah dalam bentuk tabel dan juga histogram, maka informasinya lebih mudah dipahami. Bisa kita lihat di sini bahwa ternyata omset yang tertinggi adalah rata-ratanya 80,5. Bagaimana cara melihatnya dari sini? Histogram paling tinggi di sini adalah 80,5. Kemudian di sini bahwa masih banyak, jadi di sini banyak ya yang omsetnya di bawah 70,5. Jadi sini masih banyak ya, ada 2 tambah 2 tambah 2 ada 6 UMKM yang omsetnya masih di bawah 70,5. Atau dari sini juga kita bisa melihat bahwa omset UMKM dari 86 sampai 95 ada 7. Kemudian omset yang paling kecil adalah 36 sampai 45, yaitu ada 2 UMKM dan seterusnya seperti itu. Jadi lebih informatif ketika kita melihat tidak bentuk data yang masih berantakan gitu ya. Setelah itu, kita akan mempelajari juga tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, sebenarnya untuk frekuensi relatif ini yang kita cari adalah presentasenya. Namun, kita sebelum masuk ke persennya ya, kita buat dulu kolom perbandingan dan kolom desimalnya. Jadi dua kolom ini untuk membantu mencari nilai persennya. Nah, perbandingan ini adalah nilai frekuensi dibagi total data atau jumlah data. Kemudian dituliskan sama 2/30, 2/30, dan seterusnya. Selanjutnya adalah desimal. Desimal ini diperoleh dari 2 dibagi 30. Kalau ditulis secara desimal adalah 0,07. Ya. 2 dibagi 30 sama dengan 0,07. Kemudian sama juga data kelas yang kedua, 2 dibagi 30 sama dengan 0,07. Dan seterusnya, ya. Saya berharap kalian juga mencari sendiri ya. Siapa tahu perhitungan saya ada yang salah. Jadi 0,27 ini dari hasil 8 dibagi 30. 0,30 ini adalah 9 dibagi 30. Kemudian setelah desimal diperoleh, maka kita kalikan 100% sehingga menjadi 7%, kelas 1, kelas 2 7%, kelas 3 juga 7%, kelas 4 27%, kelas 5 30%, dan kelas yang terakhir 23%. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi relatif. Kalau dalam persen juga lebih mudah kan kita mengetahui bahwa ternyata omset 36 sampai 45 juta ada 7% UMKM-nya. Atau omset dari 46 sampai 55 juta juga ada 7%. Begitu ya. Itu cara mencari tabel distribusi frekuensi relatif ya. Kemudian yang terakhir adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif. Di sini kelas dengan frekuensinya masih sama dengan yang awal-awal. Sudah diketahui kelasnya dan frekuensinya. Kemudian tuliskan batas bawahnya.
Batas bawahnya di sini 36, 46, 56, 66 sampai dengan 96 ya. Ini 95, jadi kita tulis sampai 96. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi kita tulis kurang dari. Kurang dari seperti ini, kurang dari. Jadi kurang dari 36, kurang dari 46, kurang dari 56, kurang dari 66. Nah, kalau sudah, sekarang cari dalam data yang kita miliki tadi ya, 30 data tadi, nilai yang berada di bawah 36. Kita tuliskan seperti ini saja ya. Jadi tadi sudah dibuat di sini batas bawahnya dari kelas, batas bawah kelasnya, kemudian diberikan simbol untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Berarti di sini ada simbol kurang dari, yaitu kurang dari 36, kurang dari 46, kurang dari 56 sampai dengan kurang dari 96 ya. Karena di sini terakhirnya 95, kita buat di sini kurang dari 96. Sekarang kita cari nilai dari data yang tadi itu 30 data, nilai yang kurang dari 36 ada berapa? Ada 0 ya. Kenapa? Karena nilai terendahnya adalah 36. Otomatis tidak ada nilai yang kurang dari 36, sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 0. Kemudian kita cari nilai kurang dari 46. Nah, kurang dari 46 adalah 2. Ya kan? Karena di sini nilai yang kurang dari 46 hanya 2, yaitu 36 dan 45 tadi di atas sudah dicari. Maka kita tuliskan 2. Kemudian nilai yang kurang dari 56. Berarti nilai yang berada di bawah 56, 2 tambah 2. Jadi mudahnya kita tuliskan seperti ini. 2 tambah 2 sama dengan 4. Untuk kolom selanjutnya ditambahkan ini. 2-nya ada 3. 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Kolom selanjutnya tambahkan semuanya ini. 2 tambah 2 tambah 8. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 tambah 8 sama dengan 14 ya. Tambah lagi yang bawahnya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 8 tambah 9 sama dengan 23. Yang terakhir 2 tambah 2 tambah 2 tambah 8 tambah 9 tambah 7 sama dengan ini 23 ditambah 7 berarti 30. Jadi ini adalah frekuensi kumulatif dari data yang kita miliki. Dari sini bisa kita lihat bahwa nanti lebih mudah lagi ya untuk memahaminya. Misalnya berapa sih omset yang berada kurang dari 56 juta, maka ternyata banyaknya adalah 4 UMKM. Atau misalnya berapa banyak sih omset yang kurang dari 86 juta, maka sebanyak 23 UMKM gitu ya. Sekarang tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi kebalikannya, kalau untuk yang lebih dari, kita cari nilai omset yang berada di atas 36 juta. Maka jumlahnya adalah 30 ya. Karena paling kecil adalah 36, otomatis nilai yang lainnya lebih dari 36 kan? Sehingga bisa kita tuliskan saja di sini langsung ada 30 data atau 30 omset ya. Nah, untuk yang kedua, kelas kedua yang nilai yang ini ya 30, jadi kebalikannya tadi 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Jadi omset yang berada
Lebih dari 46 juta ada sekitar 28. Sekarang omset yang berada lebih dari 56 juta. Berarti 30 kurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 26. 30 dikurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 sama dengan berapa? 24 ya. Kemudian 30 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 8 sama dengan 20 berapa? 16 ya. 16. Selanjutnya 30 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 8 dikurangi 9 sama dengan 7. Yang terakhir pasti hasilnya akan 0. 30 dikurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 8 kurangi 9 kurangi 7 sama dengan 0. Jadi bisa kita di sini dilihat bahwa omset lebih dari 96 juta tidak ada ya, atau 0 karena yang paling tinggi hanya 95 juta. Jadi begitu cara mencari tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, dari tabel distribusi frekuensi kumulatif ini bisa kita buat OGIF-nya atau kurvanya. Kalau ini OGIF untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi nilainya naik ya, dari 0 sampai akhirnya ujungnya adalah 30. Dari sini. 0 kemudian 30. Jadi kalau frekuensi kumulatif kurang dari menghasilkan OGIF yang positif. Nah, sedangkan nanti kalau kita buat tabel frekuensi kumulatif lebih dari menghasilkan OGIF yang menurun ya, karena nilainya dari 30 menjadi 0. Tuh. Jadi itu saja pertemuan kali ini. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.